Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada semuanya. Selamat datang di konten kita yang baru, Nikmati Sabda Allah. Saya mau kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Hari ini materi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan adalah penting untuk diketahui. Ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Saudara, Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi, supaya kita bertumbuh rohani kita, dan akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama yang penting kita ketahui adalah siapa kita di hadapan Allah. Saudara, Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara, kita dirancang Tuhan begitu indah dengan kreasi yang terbaik. Kita itu berharga di mata Tuhan, spesial, sangat mulia, karena kita diciptakan Allah tertinggi. Dan saudara, Tuhan merancang kita dengan satu tujuan yang mulia, yang indah. Itu sebabnya kita segambar dan sepeta dengan Allah. Berarti kita manusia adalah milik Allah mutlak. Saudara, begitu luar biasa rancangan Allah bagi setiap orang yang lahir ke bumi. Yang kedua, yang penting kita ketahui ialah bahwa di Kejadian pasal yang ketiga, tragedi terjadi bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa. Iblis tidak senang melihat manusia yang diciptakan oleh Allah itu begitu berbahagia di Taman Eden, Adam dan Hawa. Dan akhirnya dia menggoda si Hawa. Dan sukseslah si iblis tersebut merusak pekerjaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan akhirnya Hawa mengambil keputusan untuk tidak taat dan memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Dan bukan hanya itu, dia pergi kepada Adam dan memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memilih untuk melanggar firman Tuhan, dan konsekuensinya begitu berat sekali. Dan apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Allah memanggil mereka, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Dan mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka sudah telanjang. Mereka tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Dan akhirnya mereka begitu bersembunyi dari hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensinya adalah mereka diusir dari Taman Eden. Mereka hidup menderita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dosa Adam dan Hawa terus turun-temurun sampai ke kita pada saat ini. Bergenerasilah dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita ketahui yang ketiga adalah apa akibat dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, dan akibatnya itu sampai ke generasi sampai ke hari ini. Kalau kita lihat di Efesus pasal yang kedua, di sana dikatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Rasul Paulus menjelaskan di Efesus 2 ini, bahwa akibat manusia jatuh di dalam dosa
dikatakan mati rohaninya. Berarti manusia itu jauh dari hadirat Allah, putus hubungan, terpisah dari Allah dan dimurkai oleh Allah. Bahkan ayat 2-3 berkata bahwa manusia itu terikat dosa. Saya akan bacakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, orang-orang yang sudah berdosa itu terikat dosa, diperbudak oleh iblis, tidak sanggup lagi melawan dosa. Manusia itu ikut apa yang dilakukan oleh dunia, yaitu menuruti hawa nafsu daging, pikiran yang jahat, pikiran yang hanya melampiaskan keinginan mata, keinginan daging belaka. Dan yang paling mengerikan akibat dosa itu ialah binasa. Neraka selama-lamanya, dibakar, api yang menghanguskan, kematian yang mengerikan. Bukan 2 hari, bukan 2 jam, bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, selama-lamanya dibakar di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah ini akhir daripada semuanya? Apakah Allah diam? Apakah Allah hanya menyatakan, wah, kasihan manusia menuju kepada neraka yang begitu mengerikan? Saudara, berita sukacita, berita kesukaan besar bagi manusia. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar karena Dia adalah Bapa yang kekal yang menginginkan manusia itu diselamatkan kembali. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah yang besar itu ditunjukkannya dengan diutusnya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang menyadari dirinya orang berdosa, diselamatkan dengan cara Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib, Dia dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia menyatakan hidupnya bahwa Dia bangkit dan Dia pulang ke surga menyediakan rumah yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita ketahui lagi? Lalu kita bertanya, apa yang saya lakukan supaya saya memiliki hidup yang kekal? Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, ini berita sukacita. Sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah memberi jalan keluar. Dia tidak menginginkan kita masuk di dalam neraka yang menyeramkan itu, tapi Dia menginginkan kita kembali seperti apa yang dirancangkannya, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Saudara, ayat ini mengajar kita supaya kita membuka hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, satu-satunya Mesias yang ditentukan Allah untuk datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati berarti kita bisa meyakini bahwa Tuhan sudah menyiapkan surga bagi kita. Dia adalah satu-satunya jalan untuk
sampai kepada Bapa. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada orang yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Saudara, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari Tuhan mengundang kita. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita menyadari adalah orang yang berdosa. Kita butuh Tuhan, kita butuh keselamatan, kita butuh pengampunan dosa. Dan hari ini biar dengan iman, dengan percaya, mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia menyiapkan kekekalan bagi kita. Dan seluruh dosa-dosa kita, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tinggal bagaimana kita membuka hati menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami adalah diciptakan begitu indah, begitu mulia, begitu berharga. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa yang sudah mereka kerjakan, akhirnya dosa itu terus menggenerasi dan sampai ke kami. Dan hari ini kami menyadari kami adalah orang berdosa. Kami rindu supaya pengampunan yang datangnya dari Tuhan itu boleh kami nikmati. Dan dengan sadar kami boleh mengaku dosa kami, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.